Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas rajut cantik dengan model seperti ini. Tas rajut model handbag ini menggunakan kombinasi tusuk popcorn dan 3DC increase, sehingga selain memberikan motif yang cantik, juga memiliki tekstur yang unik. Dilengkapi dengan kancing dan handle yang nyaman dipegang. Tas ini beralas oval berukuran panjang 21 cm dan lebarnya 6,5 cm. Bagian badan tasnya berukuran tinggi kurang lebih 14,5 cm. Sedangkan untuk handle-nya berukuran panjang kurang lebih 33 cm. Sahabat rajut sudah penasaran bagaimana cara membuat tas cantik ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas ini ya. Benangnya di sini saya pakai benang polycherry warna abu muda. Lalu hakpennya kita pakai ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, dan penanda. Kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Pertama kita akan membuat alas tasnya. Kita akan menggunakan alas oval. Kita awali dengan simpul, lalu buat 39 rantai. Setelah membuat 39 rantai, selanjutnya kita buat SC mulai dari lubang yang kedua hingga lubang rantai yang paling ujung. Sampai di ujung kita dapat total 38 SC. Ini akan menjadi fondasi alas oval kita. Selanjutnya kita buat 3 rantai balik. Ini sebagai pengganti 1 DC, adalah stitch pertama kita. Lalu kita tambahkan 1 DC lagi di lubang yang pertama. Seperti ini. Lanjut 1 DC di masing-masing lubang. Tersisa 1 SC yang paling ujung. Di sini kita akan membuat bagian ovalnya. Kita buat increase. Dua DC di lubang yang sama.
kita pasang penanda di sini. Lanjut, kita buat increase lagi di serat. Yang paling ujung. Sekali lagi di sini. Lurusnya stitch yang kita buat increase pertama. Kita pasangkan penanda di DC yang terakhir increase tadi. Nah, jadi di bagian ujung di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 DC. Kita lanjutkan mengisi bagian yang mendatar 1 DC masing-masing lubang. Setelah membuat 36 DC untuk sisi yang lurus, selanjutnya tersisa 1 lubang. Di sini kita buat increase. Pasangkan penanda. Lalu buat increase lagi di ujung. Baru kita slip stitch di stitch yang pertama. Nah, jadi untuk alas oval ini, round pertama di masing-masing ujung ada 6 DC, dan untuk sisi mendatarnya ada 36 DC. Lanjut kita kerjakan round kedua, buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Ini adalah stitch yang pertama. Lalu kita tambahkan 1 DC lagi di lubang yang sama. Buat increase di lubang berikutnya. Pasang penanda. Lanjut kita buat 36 DC. Lanjut kita buat 2 DC increase sebanyak 6 kali. Oke, untuk round kedua kita punya 12 stitch di bagian sudut. Lanjut 36 DC. Sudah bertemu penanda, kita lanjut membuat increase sebanyak 4 kali. Kita selalu akhiri setiap round dengan slip stitch di stitch yang pertama. Oke, round kedua alas oval kita sudah jadi. Lanjut kita kerjakan round ketiga. Di
3 rantai sebagai pengganti 1 DC dan tambahkan 1 DC lagi di lubang yang sama. Increase. Di lubang berikutnya 1 DC. Berikutnya increase lagi. Di bagian yang ada penanda 1 DC. Lanjut kita buat 36 DC. Sudah sampai di ujung satunya lagi, kita buat 2 DC increase dan 1 DC sebanyak 6 kali. Untuk round ketiga di bagian sudut kita dapat 18 DC. Lanjut kita buat 36 DC lagi. Sudah bertemu penanda lagi, kita buat increase dan 1 DC sebanyak 4 kali. Round yang ketiga sudah selesai dengan total 108 DC. Selanjutnya kita buat SC keliling. Kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Oke, alas oval kita sudah jadi. Kita ukur dulu hasil jadinya. Untuk panjangnya kita dapat ukuran kurang lebih 21,5 cm dan untuk lebarnya kurang lebih 7,5 cm. Langkah yang kedua, kita akan membuat motif badan tasnya. Kita awali dari stitch yang pertama. Buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Lalu kita tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Ini adalah 3 DC increase. Selanjutnya kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat 3 DC increase lagi. Skip 2 lubang lagi. Di lubang yang ketiga ini kita buat tusuk popcorn. Caranya, buat 5 DC di lubang yang sama. Selanjutnya kita lepas hakband seperti ini.
masuk di lubang DC yang pertama. Ambil benangnya, masuk. Oke, jadinya timbul seperti ini. Tambahkan 2 rantai. Oke, polanya seperti ini. Akan kita ulangi 1 putaran. Skip 2 lubang, buat 3 DC increase, skip 2 lubang, 3 DC increase lagi, lalu skip 2 lubang, buat 1 popcorn dan 2 rantai. Baris pertama badan tas sudah jadi, hasilnya seperti ini. Sekarang kita lanjut mengerjakan baris yang kedua. Kita buat slip stitch dulu menuju ruang antara 3 DC increase. Di sini 1, 2. Nah, sudah berada di ruang antara 3 DC increase. Untuk baris kedua dan seterusnya akan kita kerjakan di ruang antara ini. Pola yang sama seperti baris pertama supaya hasil jadinya selang-seling. Kita awali dengan 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Tambahkan 2 DC lagi di ruang yang sama. Oke, menuju ruang berikutnya 3 DC increase lagi, seperti ini. Di ruang yang ketiga, di ruang 2 rantai ini kita buat 1 popcorn, lalu 2 rantai. Ups. 1, 2. Nah, kita ulangi polanya 1 putaran. Baris yang kedua sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Bagian yang popcorn terlihat timbul. Kita akan lanjutkan terus pola yang sama dengan cara kerja yang sama juga hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Nah, saya sudah selesai mengerjakan motifnya hingga baris ke-15. Di sini kita mendapatkan ukuran tingginya 14 cm. Selanjutnya kita akan membuat bagian handle. Untuk membuat bagian handle-nya kita cari dulu sisi samping. Nah, jadi caranya kita lipat pipih seperti ini tasnya. Dimulai dari bagian sudut ini ya, sampingnya. Kita pasang penanda. Nah,
Karena ada 12 kali pengulangan motif, berarti ada 6 kali motif untuk bagian depan dan 6 kali motif untuk bagian belakang. Kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti penanda yang sisi satunya di sini. Selanjutnya kita cari sisi tengah. Berarti 3 motif ya, 1, 2, 3. Ini adalah sisi tengahnya. Kita mundur 2 klaster, jadi pas di bagian penanda ini, stitch pertama saya, dan maju 2 klaster. Kita hitung yang sama untuk bagian belakangnya. Nah, seperti ini hasilnya setelah saya pasangkan penanda. Penanda untuk bagian samping sudah bisa kita lepas, karena nanti handle-nya akan kita kerjakan bolak-balik dari sini ke penanda yang ini, terus mengerucut. Langsung saja ya. Start dari sini, kita buat 1 rantai, balik, dan slip stitch menuju ruang 2 rantai. Kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Langsung lanjut di sini, kita buat 3 DC sebanyak 2 kali. Di lubang berikutnya di ruang 2 rantai ini waktunya kita membuat tusuk popcorn. Jadi setelah membuat 3 DC nya 2 kali, kita buat 2 rantai dulu, baru 5 DC di sini di ruang 2 rantai. Karena pengerjaannya dari sisi buruk, berarti popcorn ini akan kita arahkan ke belakang. Caranya, kita masukkan hakband dari belakang di bagian DC yang pertama, lalu ambil benangnya, selip. Nah, jadi di bagian sisi baik popcornnya tetap terlihat menonjol. Kita lanjutkan pola yang sama seperti ini. 3 DC increase 2 kali, 2 rantai, lalu popcorn hingga bertemu dengan penanda yang pertama ini. Saya sudah bertemu dengan penanda. Kita lepas. Di sini kita buat 1 DC. Oke, baris pertama untuk bagian handle sudah selesai. Lanjut kita kerjakan baris kedua. Kita buat 3 rantai, lalu balik. Kita isi bagian ini dengan 3 DC increase.
Lalu kita buat popcorn di ruang 2 rantai. Kali ini kita mengerjakannya dari sisi baik. Jadi popcornnya kita arahkan ke depan, masukkan hakpen di DC pertama dari sisi depan. Tambahkan 2 rantai. Kita ulangi polanya. Sama seperti waktu mengerjakan bagian badan tas. Nah, kalau sudah sampai di bagian ini, kita buat 1 DC. Oke, kita akan kerjakan terus dengan cara bolak-balik dan semakin berkurang jumlah klasternya. Untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa ikuti pola tulis berikut ini. Sampai di sini saya membuat baris handle-nya hingga 11 baris dan di sini tersisa 11 stitch. Selanjutnya kita akan buat 11 DC bolak-balik sebanyak 4 baris. Setelah 4 baris DC, selanjutnya buat 1 baris SC. Seperti ini. Sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, seperti ini bentuk handle-nya. Jadi motifnya ini tetap nyambung ke atas. Sama. Kita ulangi cara yang sama seperti ini di sisi yang satunya. Nah, di sini saya sudah selesai membuat handle untuk kedua sisi. Jadi kalau yang awal kita kerjakan dari sini untuk sisi kanan, yang sisi kiri pun kita mulai mengerjakannya dari bagian ini. Selanjutnya kita satukan kedua handle ini. Caranya, pertemukan sisi baik dengan sisi baik, lalu kita jahit menggunakan tusuk SC dari sisi buruk. Stitch pertama kita gabungkan dengan stitch pertama, lalu buat SC, lanjutkan sebanyak 11 kali. Setelah tersambung, hasil jadinya seperti ini. Lanjut, buat 1 rantai. Nah, di sini kita satukan yang bagian DC. Kita jahit menggunakan tusuk SC juga. Untuk yang baris SC kita satukan dengan 1 SC.
Untuk yang bagian DC kita satukan dengan 3 SC. Hasil jadinya seperti ini. Untuk bagian motif tidak kita satukan, jadi langsung buat 3 SC di masing-masing ruang ini. Kita lanjutkan memutar di satu sisi. Sudah selesai sampai bagian motif, bertemu dengan DC lagi, kita satukan. Kalau sudah selesai, kita slip stitch di stitch yang pertama, potong dan rapikan sisa benangnya. Seperti ini hasil jadinya setelah SC keliling. Bagian atasnya ini juga sudah tersambung. Selanjutnya kita tinggal membuat SC keliling untuk baris motif sisi yang satunya. Nanti kita berhenti dulu di bagian penanda ini ya. Sudah bertemu dengan penanda. Di sini kita akan buat pengait untuk kancingnya. Kita buat sejumlah rantai. Saya di sini buat 15. Lalu slip stitch kembali di SC nya. Dan buat SC keliling lagi. Akhiri dengan slip stitch, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Seperti ini hasil jadi tasnya. Selanjutnya kita akan membuat kancing di bagian sini. Saya menggunakan benang warna merah marun agar terlihat berbeda. Kita pasangkan kancing yang sudah kita buat di sini. Kancingnya sudah terpasang, hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa kaitkan. Nah, begini. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas yang cantik ini.
Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.